3 poin menjadi hal mutlak yang wajib diraih skuad Garuda di laga melawan Cina nanti. Demi menjaga asa buat paling enggak mengamankan posisi ketiga atau keempat, tim Merah Putih akan lebih mudah untuk menatap laga selanjutnya jika mampu mempermalukan Cina di kandangnya sendiri. Bisa dipastikan bahwa kedepannya persaingan bakal makin sulit, meskipun nanti Indonesia juga akan ketambahan pemain baru dalam diri Kevin Dykes atau pemain lainnya yang kabarnya juga akan menyusul. Intinya, segala hal yang dibutuhkan untuk laga melawan Cina semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, termasuk Coach Shin yang pastinya telah mendaftarkan 23 pemain untuk skuad final di matchday keempat ini. Ya, dari 27 nama pemain skuad Garuda yang dibawa Sintayong, ada pemain yang harus dicoret atau duduk di bangku penonton. Di laga sebelumnya kontra Bahrain, pelatih asal Korea Selatan ini mencoret Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, dan Ricky Kambuaya. Lantas, kira-kira siapa saja nama pemain yang kemungkinan akan dicoret di laga melawan Cina nanti? Nama Muhammad Ferrari kemungkinan akan tetap tidak dibawa oleh Sintayong ke skuad final untuk menghadapi Cina. Selain kalah pengalaman dari pemain lain seperti Rizky Ridho dan Izes, STI pun tampaknya akan memaksimalkan slot untuk nama lain. Ya, dengan peluang menang yang lebih besar mengalahkan Cina, Coach Shin akan memberikan slot untuk pemain di posisi gelandang ataupun penyerang. Lalu di posisi penjaga gawang, tampaknya tidak akan ada banyak perubahan, terkecuali Nadeo Argawinata yang bakal dicoret dari skuad final. Martin Paes akan tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang dengan debuti Hernando Ari Sutariadi. Sama seperti Ferrari, slot yang dimiliki oleh Nadeo akan dialihkan untuk posisi gelandang atau penyerang. Kemudian bertumpuknya pemain di sektor gelandang membuat posisi Ricky Kambuaya tergeser di skuad final Timnas Indonesia. Coach Shin kemungkinan akan tetap memasang duet Ivar Jader dan Tom Hai di starter skuad Garuda. Dan jika dibutuhkan, Nathan Chu Aon bisa dipasang untuk melapisi Ivar dan Tom di posisi gelandang. Dan nama terakhir yakni Pratama Arhan yang kemungkinan akan kehilangan tempat di skuad final untuk pertandingan melawan Cina nanti. Pasalnya, posisi bek kiri saat ini cukup menumpuk sehingga sulit untuk mendapatkan tempat di skuad final ini. Di posisi bek kiri saat ini masih ada Kelvin Verdong, Sein Patinama, Nathan Chu Aon, hingga Eliano Reinders. Banyaknya pemain berkualitas yang dimiliki tim Merah Putih sekarang ini jelas juga semakin menambah ketat persaingan antar pemain di dalam skuad. Tapi tenang saja, dengan ketatnya persaingan ini seluruh pemain juga pasti akan berusaha untuk menunjukkan kualitas terbaiknya demi mengambil tempat utama di posisinya. Nah, berbanding terbalik dengan apa yang ada dalam skuad Garuda, saat ini tim Cina justru sedang mengalami konflik internal yang sangat panas. Bahkan konflik ini sampai membuat sang juru taktik Branko Ivankovic kehilangan semua kekuatan di ruang ganti dan tak bisa mengarahkan anak asuhnya. Diberitakan bahwa para pemain tim Naga sudah tidak percaya lagi kepada Branko Ivankovic. Mereka masih merasa pelatihnya ini seperti penipu yang tak mampu membawa timnasnya menembus 4 besar kualifikasi Piala Dunia. Harus menelan kekalahan di 3 laga beruntun tentunya membuat langkah mereka semakin berat untuk mengarungi ajang bergengsi kelas dunia ini. Ditambah lagi Federasi Sepak Bola Cina yang mengumumkan bahwa mereka harus mencoret pemain naturalisasi Fernandinho atau Fei Nanduo akibat cedera, serta Alan dan pemain bintang Wule yang masih dalam proses pemulihan cedera. Tentunya menjadi kabar buruk bertubi-tubi bagi skuad Cina. 今天是10月1号国庆节，新中国迎来75岁华诞。今天早上，北京天安门广场举行了隆重的升国旗仪式。 Media Cina dibuat terkejut detik-detik ratusan supporter Malaysia hadir untuk dukung timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Namun, sebelum gua lanjutin beritanya, coba deh kalian acungkan jempol kalian ke tombol subscribe, insyaallah gak nyetrum kok. Apalagi subscribe itu bisa menjadi amal baik untuk kalian. Kalau sudah gua lanjutin lagi ya videonya. Media Cina dibuat melongo dan tak percaya melihat pemandangan yang terjadi jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia antara Timnas Indonesia dan Cina yang akan digelar pada 15 Oktober 2024.
Ratusan supporter asal Malaysia tiba di Cina, melainkan untuk bergabung dengan supporter Indonesia. Suasana semakin memanas ketika terlihat persatuan antara supporter Malaysia dan Indonesia menjelang pertandingan penting ini. Kedatangan supporter Malaysia ini menjadi kejutan besar, terutama bagi masyarakat dan media Cina. Beberapa di antara mereka bahkan menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyaksikan dukungan lintas negara seperti ini sebelumnya, terlebih mengingat sejarah rivalitas antara Indonesia dan Malaysia dalam sepak bola. Kedatangan supporter Malaysia ke Cina ini bukan kali pertama mereka memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Sebelumnya, pada 11 Oktober 2024, rombongan besar supporter Malaysia juga hadir di Bahrain untuk menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Bahrain. Mereka bergabung dengan supporter Indonesia dan memberikan semangat tanpa henti, meski Indonesia telah dicurangi di laga tersebut. Ratusan supporter Malaysia tersebut terlihat mengenakan atribut yang serasi dengan warna bendera Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan membawa spanduk bertuliskan dukungan untuk timnas Garuda, sambil meneriakkan yel-yel yang biasanya terdengar dalam pertandingan kandang Indonesia. Mereka secara khusus datang untuk bergabung dengan ribuan supporter Indonesia yang sudah lebih dulu tiba di Cina, menciptakan atmosfer persaudaraan yang jarang terlihat dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Berbagai media di Cina, termasuk outlet-outlet besar seperti China Daily dan Xinhua News, memberikan perhatian khusus pada fenomena ini. Mereka tidak hanya meliput antusiasme supporter Indonesia yang telah memadati Cina, tetapi juga menyoroti kedatangan supporter Malaysia yang turut memberi dukungan untuk timnas Garuda. Bagi media Cina, hal ini adalah sesuatu yang tidak lazim, mengingat sejarah panjang persaingan antara dua negara tetangga tersebut di dunia sepak bola. Dalam beberapa artikel, media Cina menyebut persatuan ini sebagai contoh luar biasa dari semangat solidaritas dan persaudaraan antar bangsa. Mereka menyebut bahwa jarang sekali terlihat supporter dari negara yang secara tradisional menjadi rival, datang bersama-sama dan mendukung tim nasional dari negara lain. Bahkan, fenomena ini digambarkan sebagai sesuatu yang membuat para penggemar sepak bola di Cina terperangah. Biasanya, kita melihat supporter Malaysia dan Indonesia saling berhadapan dalam pertandingan internasional. Tetapi, kali ini mereka datang sebagai satu kesatuan untuk mendukung timnas Indonesia. Ini adalah salah satu peristiwa paling mengejutkan dalam kualifikasi Piala Dunia ini, tulis salah satu media Cina dalam laporannya. Pertandingan antara Indonesia dan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini memang menjadi laga krusial bagi kedua tim. Timnas Indonesia, yang kini berada di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong, menghadapi tantangan berat untuk lolos dari grup ini. Namun, dukungan penuh dari supporter Indonesia, ditambah dengan kehadiran rekan-rekan mereka dari Malaysia, diharapkan mampu memberikan suntikan semangat yang besar bagi para pemain timnas Garuda. Dengan semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh supporter kedua negara, para pemain Indonesia diharapkan mampu tampil lebih percaya diri dalam menghadapi tekanan bermain di kandang lawan. Koordinator supporter Indonesia yang sudah berada di Cina mengatakan bahwa kehadiran supporter Malaysia menambah kekuatan moral bagi para pendukung timnas Garuda. Kami sangat terharu dengan dukungan dari teman-teman Malaysia. Ini adalah momen yang luar biasa, di mana dua negara bersatu untuk tujuan yang sama, yaitu mendukung sepak bola Asia Tenggara di panggung dunia. Sementara banyak pihak di Cina yang terkejut dan takjub dengan dukungan yang diberikan supporter Malaysia untuk Indonesia, ada juga sebagian masyarakat yang merasa bahwa hal ini menciptakan atmosfer yang berbeda dalam pertandingan kali ini. Di berbagai platform media sosial, banyak netizen Cina yang mengomentari fenomena ini, baik dengan rasa kagum maupun skeptis. Beberapa pengguna media sosial di Cina menyatakan bahwa dukungan dari supporter Malaysia untuk Indonesia merupakan bentuk solidaritas yang patut diapresiasi. Namun, ada juga yang merasa bahwa persatuan antara supporter Indonesia dan Malaysia justru akan menambah tekanan bagi timnas Cina dalam pertandingan ini. Ini adalah sesuatu yang tak terduga. Biasanya, kami melihat pertandingan antara Cina dan Indonesia dengan supporter masing-masing negara.
Tetapi kali ini, kami harus berhadapan dengan dua kelompok besar supporter. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik, tulis salah satu pengguna Weibo, platform media sosial populer di Cina. Suasana semakin meriah dengan kehadiran supporter Malaysia yang terus bergabung dengan barisan pendukung Indonesia. Pihak keamanan stadion di Cina telah mempersiapkan langkah-langkah pengamanan ekstra untuk memastikan bahwa suasana tetap kondusif dan aman. Pertandingan ini bukan hanya menjadi penentu bagi langkah kedua tim di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga menjadi momen penting dalam sejarah persaudaraan supporter di Asia Tenggara. Persatuan antara supporter Malaysia dan Indonesia diharapkan mampu menginspirasi banyak pihak bahwa sepak bola bukan hanya tentang rivalitas, tetapi juga tentang persatuan dan kebersamaan. Kini, semua mata tertuju pada laga krusial antara Indonesia dan Cina. Dengan dukungan penuh dari supporter mereka, Timnas Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal dan memberikan yang terbaik untuk membanggakan Asia Tenggara di panggung dunia.